warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di channelnya Po Noer. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk melihat wisata yang ada di daerah Jawa Barat, tepatnya di Garut. Kira-kira wisatanya apa ya? Ini di belakang aku udah ada wisata, namanya wisata Taman Purba Santosa. Kira-kira di dalam ada apa aja ya? Kita masuk yuk ke dalam yuk. Jadi guys, kali ini aku berada di daerah Taman Wisata Purba Santosa di daerah Garut, Leles. Nah, di dalam sini ternyata kita disuguhkan oleh danau. Nah, di situ kalian udah bisa lihat ya, ada beberapa rakit seperti itu. Nah, kira-kira kita mau naik rakit nggak ya? Dan kemana rakit ini akan melabuhkan kita? Dan apa aja yang ada di dalam lagi ya? Masih ada banyak hal-hal yang ada di dalam sana, di seberang sana. Nah, jadi jangan kemana-mana, terus tonton video channelnya Po Noer. Jangan lupa subscribe, like, share, dan tentu aja komen ya guys. Selamat berlibur, happy fun. Hai guys, jadi aku udah berada di salah satu wisata di daerah Candi. Candinya namanya Candi Cakwang, di daerah Jawa Barat ya guys. Nah, kita masuk ke dalam nih udah disuguhkan oleh danau yang ada di daerah Candi Cakwang ya. Nah, Candi Cakwangnya sebenarnya di mana ya? Nah, kita nanti mau menyeberang, di sana ada Candi Cangkuang menggunakan rakit ini guys. Kalian penasaran nggak kira-kira Candi Cangkuang itu sejarahnya seperti apa dan bentuknya seperti apa? Kalau kalian penasaran, jangan lupa terus tonton vlognya Po Noer. Dan jangan, bagi kalian yang belum subscribe, like, share, dan tentu aja komen di bawah ini biar kalian terus pantau vlognya Po Noer, oke? Ayo kita masuk ke dalam dan kita have fun seharian ini. Guys, kita udah sampai di seberang ya untuk melihat Candi Cakwang. Nah, ternyata di danau ini kita dikeliling oleh gunung-gunung. Nah, gunung-gunungnya itu ada 4 gunung. Ada Gunung Haruman, ada Gunung Kaledong, ada Gunung Mandalawangi, dan ada Gunung Guntur. Nah, cantik-cantik bukan gunungnya? Aku aja terpana oleh gunung-gunungnya guys. Nah, ini salah satu gunungnya di sini. Oke. Nah, karena kita udah melihat gunungnya dan kita udah menyeberang ke sini, nah, kita akan melihat lebih dalam lagi kira-kira candinya itu bentuknya seperti apa, atau apakah candinya candi peninggalan Hindu ataukah peninggalan Buddha. Nah, konon di sini juga ada makam siapa ya kira-kira? Yuk kita lihat lebih dalam lagi untuk melihat sejarah yang ada di Leles, Garut, Jawa Barat. Oke. Guys, jadi sebelum kita masuk, alangkah baiknya kita ngelihat ini yang udah ada di sini, yaitu sejarah Candi Cakwang. Sebenarnya Candi Cakwang itu apa sih gitu? Nah, Candi Cakwang itu kan ada cangkwang. Cangkwang itu berasal dari tanaman sejenis pandan gitu. Nah, Candi Cakwang ini ternyata udah ada di zaman Belanda, yaitu 1893. Nah, terus namun candi ini juga baru ditemukan nih pada 9 Desember 1966 oleh tim sejarah Leles. Selain itu, di daerah Candi Cangkwang ini itu ada peninggalan Hindu, peninggalan Dewa Siwa, dan juga makam Mbah Dalem Arif Muhammad, tokoh penyebaran agama Islam di daerah ini. Oke, karena kita udah ngeliat sejarahnya, maka kita lihat yuk
gimana sih bentuk candinya yang ada di sini. Kalau Hindu itu berarti seperti Prambanan ya harusnya bentuknya. Nah, yuk kita masuk ke dalam untuk melihat candinya. Jadi guys, di Candi Cakwang ini ternyata kalian juga harus mengikuti peraturan daripada adat di sini ya. Di sini udah ada tertera larangan adat masyarakat kampung pulau atau di daerah Candi Cakwang ini. Nah, tidak boleh bersiarah pada hari Rabu dan sebagainya. Oke, jadi kalian juga harus menghargai adat-adat di sini. Oke, kita lanjut yuk ke sana. Nah, guys, sebelum kita ke candi ya, kita mau melihat ada suatu kompleks perumahan gitu. Bukan. Suatu kompleks rumah adat Kampung Pulo ya, masyarakat di Kampung Pulo Leles ini. Nah, di sana udah kelihatan tuh rumah-rumahnya. Nah, konon katanya rumah-rumahnya itu tidak banyak guys, cuman beberapa gitu. Terus kira-kira ada apa aja? Apa yang unik di dalam rumah adat Kampung Pulo ini? Ini bukan hoax ya guys, karena di sini masih ada yang menghuni di sini, bener-bener orang asli Kampung Pulo. Tuh. Penasaran kan? Yuk kita masuk ke dalam untuk melihat seperti apa keunikannya rumah Kampung Pulo. Ayo. Nah guys, jadi pas waktu kita udah mau masuk nih ke dalam candi, kita disuguhkan oleh satu kampung ya, atau namanya mungkin Kampung Pulo nih, masyarakat adat Kampung Pulo, Desa Cangkuan, Kecamatan Leles ya. Jadi di sini itu satu kampung ini itu cuman ada 6 rumah ya guys. Tidak boleh ada lebih dari 6 rumah. Dan di sini juga tidak boleh memelihara hewan berkaki 4 ya guys. Jadi di sini udah ada 1 rumah. Itu ada 2, 3 belakang, 4, 5, 6 di sini. Nah di sini udah ada peninggalan Masjid Adat Kampung Pulo yang berada di dekat pintu keluar atau pintu masuk. Seperti itu. Nah, mungkin di sana ada kayak tempat wudhunya ya guys. Oke. Yuk kita lanjut lagi untuk melihat seperti apa candinya. Nah guys, kita udah melihat rumah adat yang ada di Kampung Pulo ini. Nah, selanjutnya kita mau melihat Candi Cakwang yang ada di atas sana, dan konon katanya juga ada makam daripada tokoh penyebar Islam di daerah sini, di Cakwang sini. Bagaimana bisa candi itu kan terkaitnya agamanya Hindu dan Buddha ya guys, dan ini juga ada makam daripada penyebar Islam atau syekh seperti itu. Bagaimana bisa 2 agama bisa di dalam satu wisata? Wow. Ayo kita lihat yuk, apakah benar seperti itu? Kita masuk ke dalam yuk. Tuh guys, di sana udah kelihatan kan candinya. Dan di sini tuh asri banget guys, banyak pohon-pohon besar. Ini mengingatkanku pada Kebun Raya Bogor guys. Karena kan Kebun Raya Bogor itu juga pohonnya itu besar-besar banget guys. Nah, udah kelihatan kan candinya? Kita masuk ke dalam ya guys. Yuk, let's go, happy fun for today. Guys, jadi kita udah lumayan berjalannya ya ke puncak ini. Nah, di sini kita udah melihat adanya Candi Cakwang nih di belakang aku. Nah, ternyata di samping Candi Cakwang itu ada, persis sampingnya pas ya, terdapat makam daripada tokoh penyebar agama Islam di daerah Leles, Jawa Barat. Namanya Arif Muhammad, Mbah Dalem Arif Muhammad. Seperti itu. Dan konon Candi Cakwang ini adalah penyebaran daripada peninggalan agama Hindu guys. Jadi sangat-sangat Bhinneka Tunggal Ika sekali ya. Maksudnya zaman dahulu mereka sudah mengenal namanya Bhinneka Tunggal Ika gitu. Jadi walaupun di sini itu peninggalannya adalah agama Hindu, tetapi di sini juga ada penyebaran agama Islam yang saling bersanding seperti itu. Tidak ada yang namanya
bermusuhan seperti itu. Sangat romantis ya mereka ya. Di sampingnya ada candi dan di sampingnya juga ada makam seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi tentang Candi Cangkuang dan tokoh penyebaran Islam yang ada di Leles, kita masuk yuk ke dalam. Nih guys, di sini udah ada makam Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad seperti itu. Di dalam sana itu udah ada makamnya beliau. Nah, jangan khawatir, di sampingnya sini sudah ada keterangannya guys bahwa itu adalah makam daripada Mbah Dalem Arif Muhammad yang konon katanya sebagai tokoh penyebar agama Islam di Cakuang, daerah Leles, Jawa Barat pada abad 17 Masehi. Nah, ternyata beliau itu merupakan senopati dari Kasultan Mataram di Yogyakarta. Bayangin aja, dia berada di Jawa Barat tapi dia sebagai senopati Yogyakarta. Padahal kan Yogyakarta sama Jawa Barat itu kan jauh banget ya guys. Tapi mereka bisa mengelana seperti itu. Wow, salut banget sih sama orang-orang dahulu gitu dalam memperjuangkan tokoh Islam dan memperjuangkan Islam seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke dalam sana melihat bentuk candinya ya guys. Nah, guys, di sini udah ada keterangan Candi Cakuang itu ada pada abad ke-8 ya. Dan seperti yang tertera di bawah tadi bahwa Candi Cakuang itu ditemukan pada tahun 1966. Nah, ternyata diteliti oleh Provinsi Banten, DKI Jakarta. Seperti itu, dan Lampung. Jadi ini mungkin prosesnya untuk menemukan candi ini dan menata kembali ulang candi ini sangat-sangat lama ya guys. Jadi guys, kita udah melihat kan Candi Cakuang tadi seperti apa dan makam Arif Muhammad seperti apa tadi. Nah, sekarang kita mau melihat situs-situs Cakuang. Di dalam sana itu udah ada situs-situs peninggalan-peninggalan daripada daerah Cakuang ya. Ayo kita masuk ke dalam untuk melihat lebih dalam lagi tentang kampung pulo di daerah Kecamatan Cakuang ini. Oke, let's go masuk ke dalam. Nah, kita udah masuk ya guys ke dalam museum situs di Cagar Budaya Candi Cakuang. Nih di sini. Di depannya udah tertera banner-banner bahwa di sini itu ada kayak peninggalan-peninggalan area Arca Siwa seperti itu. Nah, nih di sini. Nah, kalian penasaran kan Cakuang itu apa nih? Di sini udah ada kayak pandan-pandanan gitu. Tadi kan udah dijelaskan ya bahwa Cakuang itu artinya tanaman seperti pandan seperti ini. Ini nih, pohon Cakuang seperti ini. Nah, di sini udah ada rumah adat yang tadi ya. Situs makam juga udah ada, acara memandikan benda pusaka seperti itu. Nah, di sini. Ini juga udah ada miniatur-miniatur candinya. Di sini ada miniatur rumahnya. Yang ada perumahan di Kampung Pulo tadi. Nah, nih di sini miniaturnya bentuknya seperti ini. Memang bentuk-bentuk rumahnya rumah ini ya, rumah adat seperti ini. Oke, kita masuk ke dalam yuk guys. Nih pintu masuknya di sini. Nih di sini proses penelitian dan penggaliannya itu dari 1967 sampai 1968. Nah, ini juga ada proses pemugarannya di sini. Jadi ini bentuknya masih batu-batu seperti itu. Proses pemugaran Candi Cakuang juga udah mulai terbentuk ya bangunannya. Dan di sini juga udah mulai pemugaran dan mulai ada perbaikan-perbaikan seperti itu. Nih, di sini juga udah ada situs rumah adat Kampung Pulo. Nih, ini juga situs makam Sunan Pangadegan. Nah, ini kita belum ke sana nih tadi. Mungkin di daerah ujung ya.
Nih, kita lihat di daerah Cakwang ini kan juga ada makam daripada Arif Muhammad ya. Nah, di sini juga ada naskah Al-Qur'an sebagai bukti bahwa beliau juga menyebarkan agama di sini ya. Nih, Al-Qur'annya masih berbentuk seperti ini, guys. Nih. Masih berbentuk seperti ini. Udah lama banget nih Al-Qur'annya. Nah, ini ada piala-piala seperti itu untuk memenangkan cagar budaya mungkin. Nah, di sini kita udah melihat ya guys, khutbah Idul Fitri ini zaman dahulu kala. Ini juga ada naskah tauhid, ada naskah fikih, nih naskah nahu. Nih, waduh ya Allah, Masya Allah. Nih, udah lama banget nih guys. Nih. Jadi guys, di sini itu ada sebuah lukisan yang sangat-sangat megah ya lukisannya ya. Di sini ada lukisan kiai, suatu kiai. Tapi ini adalah lukisannya Sunan Pangadegan. Nah, Sunan Pangadegan seperti itu. Dan di sampingnya baru ada suatu lukisan yang tidak kalah menarik. Di sini. Bersorban putih dan memakai tasbih beserta senjatanya seperti itu, keris ya. Ini tidak lain tidak bukan adalah penyebar tokoh Islam di daerah Cakwang, Jawa Barat, yaitu adalah Mbah Dalem Arif Muhammad. Oke. Sangat menakjubkan ya guys lukisannya. Karena kalau kita nggak ada lukisan ini, kita tidak tahu penampakan dari sosok Mbah Dalem Arif Muhammad yang sudah berjuang untuk menegakkan Islam di daerah Leles, Jawa Barat ini. Oke, kita lanjut. Nah, di daerah sini udah ada denah kawasan cagar alam juga di daerah Cakwang. Dari foto satelit ya, di sini udah ada makam Wirabaya. Di sampingnya juga makamnya Sunan Pangadegan. Nah, di sini juga ada informasi tentang foto-foto kegiatan ritual masyarakat adat Kampung Pulo, guys. Adat-adat di sini adalah untuk mencuci benda-benda pusaka yang merupakan perwujudan rasa syukur para leluhur ya, kepada para leluhur dan mencintai para leluhur. Dan acara ini digelar setiap tanggal 14 Maulid. Nah, di bawahnya ini acara Rebo Kasan namanya. Oh, makanya di sini dilarang untuk berziarah di setiap malam Rebo, karena malam Rebo itu udah ada acaranya masyarakat adat Kampung Pulo yang rutin digelar setiap hari Rabu terakhir bulan Syafar. Seperti itu. Nah, di sini guys, bagi kalian yang mempunyai putra-putri yang banyak, atau kalian mau ada acara PAUD seperti itu, acara anak-anak, kalian bisa di sini guys. Sambil orang tuanya bisa menikmati candi, menikmati sejarah-sejarah daripada Indonesia, anak-anaknya bisa bermain di rumput-rumput sintetis seperti ini. Nah, cukup bagus dan cukup menarik kan? Mereka bisa bersantai di sini dan menikmati daripada suasana di daerah Cakwang. Nih, kita lihat. Di sini juga ada tempat duduk ya, guys.
Jadi gimana guys? Kalian udah menikmati kan perjalanan di Candi Cakwang? Ada situs-situs Cakwang juga di sini. Ada pemakaman daripada Mbah Dalem Arif Muhammad yang merupakan tokoh besar penyebaran Islam di daerah Leles, Jawa Barat ini. Kita juga udah tahu bahwa di sini itu banyak gunung-gunung yang mengelilingi daripada danau di Candi Cakwang ini. Dan kita juga tahu bahwa ternyata Islam sama Hindu itu bisa bersatu dalam satu penyebaran agama seperti itu. Mereka saling harmonis. Karena sudah dibuktikan bahwa peninggalan mereka berada di dekat-dekatan seperti itu. Nah, kalian udah merasakan betapa harmonisnya kebinekaan Tunggal Ika itu ya. Nah, kalau kalian penasaran lagi bagaimana vlog-vlog aku lainnya lagi dan kemana aku akan pergi lagi, kemana aku akan traveling lagi, jangan lupa kalian terus pantengin vlognya Pok Noer. Dan bagi kalian yang belum subscribe, like, share, dan tentu aja komen di bawah ini untuk terus mendukung vlognya Pok Noer. Karena vlognya Pok Noer itu adalah vlog-vlog yang bagus dan kece gitu. Kalian bisa melihat dari rumah juga ya guys, tidak perlu keluar. Oke, aku tutup ya vlognya kali ini. Bye-bye, sampai jumpa lagi di vlog aku yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.